makanan. Cuma lebih sering banget pulang. Indo vaksin PCR nggak ada tuh. Sudah vaksin 1 kali tapi tetap kena. Nih, aku ngasih tahu ya. Vaksin tidak menjamin kalian tidak bakal kena COVID. Dari pemerintah juga tidak ada bilang seperti itu. Kalau udah vaksin, udah nggak bakal kena COVID. Tidak ada. Tapi setidaknya itu bisa membuat misalkan kita terpapar tapi tidak separah kalau kita tidak vaksin. Jadi mengurangi. Nih, contoh. Ada temen aku udah vaksin sekali. Udah kena. Tapi parah banget. Sebelum vaksin ya. Setelah vaksin, dia kena lagi. Tapi cuma kena. Tidak ada yang kayak kalau orang sekarang tuh bilangnya OTG. Nah, gitu. Jadi ya benar Mama Manda. Jadi tubuh kita tuh lebih siap kalau udah divaksin gitu. Jadi gak ada yang bilang vaksin itu kalau sudah selesai vaksin kita udah nggak bisa kena lagi. Kalau misalkan kayak gitu ya udah yang sudah vaksin nggak usah pakai masker lagi. Kalau memang udah nggak bakal bisa kena lagi. Jadi itu biar mengurangi resiko aja. Jadi misalkan kita terpapar, kita tidak terlalu parah. Kalau misalkan tidak terlalu parah, kayak kita kalau nggak divaksin. Kayak gitu. Kalau yang nanya, sakit nggak sih suntik vaksin? Apa aku doang? Kalau ini menurut aku ya, aku karena udah sering banget disuntik. Suntik vitamin. Kalau aku di rumah sakit, itu bukan main kan? Nah, jadi kecuali nih kalian punya penyakit bawaan. Kayak di Google kan udah ada tuh yang tidak diwajibkan untuk vaksin ya, misalkan kayak penyakit nih, maaf nih, ada penyakit jantung atau ada rematik kayak gitu. Aku habis vaksin pertama tiba-tiba nggak hilang penciuman. Maksudnya gimana? Dan jangan menyalahkan vaksin itu menyebabkan orang meninggal. Nah, itu juga kalau orang meninggal itu sudah takdir sayang aku. Itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menyalahkan. Dan kalau memang kalian tetap percaya itu karena vaksin, mungkin kalian sebelum vaksin kalian mempunyai penyakit dalam atau penyakit yang seharusnya memang gak harus vaksin. Yang parah itu kalau ada asma biasa. Nah, itu juga. Dan alhamdulillah aku juga. Ini aku juga mantan COVID. Dan alhamdulillahnya aku yang OTG kan, jadi nggak ngerasa yang namanya sesak dan segala macam. Alhamdulillahnya gitu. Dan satu lagi ya, kena COVID itu bukan aib, tapi masing-masing kita aja, kita mau nge-share atau enggak. Jadi itu bukan aib. Kalau misalkan kalian ketahuan COVID ya jangan malu. Ya emang udah qadarullah, udah gitu. Emang kalau kita juga ya, sempat kehilangan penciuman kan, sumpah rasanya gak enak. Kalau aku bisa nyium pada saat itu, bisa nyium parfum bisa, cuma mesti bener-bener diindus banget baru cium. Kalau misalkan kayak sekarang nih kan, nih, maaf, nih aku pakai parfum, udah begini doang nih udah ciumnya nyengat banget. Nah kalau pas kena COVID aku tuh pas itu harus diginiin banget baru kecium. Ingat ya, COVID bukan aib, tapi tergantung orang, masing-masing orang mau di-share atau enggak. Kayak gitu. Aku awal-awal kena COVID gak di-share, tapi aku
Itu menurut aku ya udah nggak usah di share dulu deh, nanti aja. Anak Indosiar kebanyakan aku nggak tahu, aku nggak bisa ngasih tahu, itu privacy orang masing-masing. Tapi kalau aku ditanya udah pernah, aku udah pernah. Jadi buat kalian nih yang kayak masih, buat kalian nih sekali lagi aku tegasin, jangan takut vaksin kalau kalian tidak punya. Kalau aku udah dua-duanya vaksinnya. Aku Salwa udah divaksin 2 kali. Intinya kalian jangan takut vaksin. Ayo guys, kalian mau bebas kan? Kalian banyak yang komplain kan? Di luar negeri udah bisa nonton konser nggak pakai masker, jalan kemana-kemana nggak pakai masker, ini gini nggak pakai masker.